Abu Dhabi nih. Nah, kita akan, beranjak ke narasumber yang kedua. Beliau itu Masya Allah gitu ya, eee, saat ini domisilinya di Mesir, namanya Ibu Nilayati Utami, beliau kelahiran 1968, hampir seusia dengan ibu saya, Masya Allah. Tapi beliau dedikasi ke pendidikannya itu luar biasa. Mulai dari sudah menjadi dosen, kemudian kepala sekolah, juga sudah, menjadi pendiri dan sekarang menjadi owner, pesantren Biru di Bangka, juga menjadi owner di Markas Birrul Walidain, ya, Masya Allah. Kita sambut Ibu Nilayati Utami. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Ya, saya sangat bersyukur Ibu bisa hadir di sini karena kemarin dapat kabar Ibu malam itu kurang sehat, tapi Ibu memaksakan untuk hadir di sini. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sekali, Ibu. Nanti Ibu Alhamdulillah. berbagi kisahnya di Mesir. Sudah berapa lama nih, Bu, di Mesirnya, Bu? Alhamdulillah 4 tahun, Mbak. Oh, 4 tahun, Masya Allah ya. Jadi hijrah sekeluarga ya, Bu, ya, ke Mesir ya? Iya, betul. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita berkesempatan untuk offline nih, Bu, ya, di sana. Ya, silahkan Ibu, untuk berkisah, di Mesir ya, Ramadan di Mesir. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berbahagia sekali ya dengan kondisi kekinian ya, efek dari Covid ya. Kita muslim, terutama muslimah ya, ini bisa ngobrol, bisa komunikasi dengan jarak yang sangat jauh, jadi skala mendunia gitu ya. Terbayang sekali kemudahan kemudahan atau gambaran muslim bersatu tuh gampang banget gitu ya, kita dibuka dengan fakta adanya corona. Baiklah, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, saya ingin menceritakan ya kondisi di Mesir. Jadi Mesir ini kalau nama negaranya itu Republik Arab Mesir gitu ya. Jadi dia adalah bangsanya itu adalah bangsa Arab ya. Jadi sama orang-orangnya itu seperti orang di Mekah, orang di Madinah gitu ya. Namun posisinya ini bukan di wilayah Arab tanahnya, itu dia ada di Afrika gitu ya. Yang kita tahu kalau orang Afrika itu kan item-item ya. Nah, ternyata ini bangsa Mesirnya gitu ya, bukan yang item-item ya. Jadi yang orang Arab gitu ya, bangsa Arab ya. Nah, Mesir ini penduduknya itu jumlahnya tuh sekitar 100 jutaan gitu ya, berarti sepertiga lah dari penduduk Indonesia, tapi dia daratan semua gitu ya, adanya di pojok atas kanan benua Afrika gitu ya. Nah, penduduknya itu memang mayoritas Muslim. Kalau saya lihat di data, jumlah Muslimnya itu ada 94,9%. Jadi dari sisi persentase, Mesir lebih banyak Muslimnya daripada Indonesia. Nah, yang sisanya hampir 5% itu 1%-nya Yahudi dan 4%-nya itu Kristen Koptik gitu ya. Nah, kalau Kristen Koptik itu dia secara penampilan hampir sama dengan Muslim. Jadi laki-lakinya itu pakai jubah gitu ya. Jadi pembedanya itu dia pakai kalung, ada kalung tasbihnya itu ya. Ya, gitu. Jadi kita melihat orang jubah itu belum tentu dia Muslim ternyata gitu ya. Nah, kemudian Mesir ini dia adanya di negeri wilayah padang pasir gitu ya.
Dan yang ditempatin itu dia di sepanjang Sungai Nil. Jadi disitulah ada kehidupan gitu ya. Kalau kita naik pesawat gitu ya Mbak ya, kita naik pesawat, kita lihat gurun, banyaknya gurun-gurun pasir tanpa ada kehidupan, tidak ada pohon sama sekali. Dia baru ada kehidupan itu kalau sudah ada pemukiman manusia. Jadi manusialah yang membuka kehidupan kalau di Mesir, di negeri padang pasir gitu. Berbeda dengan di Indonesia, semua wilayah Indonesia itu ada kehidupan ya, di mana-mana hijau ya. Hilang hijaunya ketika manusia menempatinya. Terbalik nih kalau di Mesir gitu ya, di negeri padang pasir, sebelumnya itu tidak ada kehidupan gitu. Ketika ada manusia barulah ada kehidupan ya, baru hijau gitu ya. Nah, berbicara tentang Ramadan di Mesir ya, Masya Allah ya, jadi Mesir ini kalau di Afrikanya dia dikatakan negara maju gitu ya. Kemudian kalau skala internasionalnya ya nggak beda jauh lah dengan Indonesia barangkali ya. Jadi nggak makmur-makmur banget gitu ya. Yang fakir miskinnya juga ada, pengemisnya juga ada gitu ya. Namun ketika di Ramadan ya, karena kita tahu ya Mesir ini kan masuk Islam, ke Mesir ini jauh lebih cepat ya, artinya pada masa Umar bin Khattab ya, beliau pada waktu itu mengutus Amr bin As untuk membawa Islam ke Mesir ya. Nah, sehingga tadi ya pada kenyataannya hampir 100% penduduknya Muslim. Nah, Masya Allah di bulan Ramadan ini, oh ya sebelumnya ya saya dari sisi usia ini udah tadi kata Mbak Lia nih seumuran ibunya nih ya. Jadi saya ini usianya sudah lolita ya, lolos 50 tahun gitu ya, lewat dari 50 tahun. Nah, saya tidak bisa bercerita tentang kondisi anak-anak kecil ya, anak-anak usia TK, SD, sekolah di Mesir di Ramadan. Saya tidak dapatkan fakta itu ya, karena saya tidak mengalaminya. Karena anak saya yang paling kecil itu sudah 2 SMP gitu ya, dan yang besar sudah kuliah tingkat 4 dan alhamdulillah juga sudah menikah gitu ya. Jadi saya ada cucu, tapi cucunya belum sekolah, masih kecil, usianya baru 3,5 tahun dan 2,5 tahun begitu ya. Nah, namun kami ada di Mesir ini dari tahun 2017 adalah istilahnya di sini kami punya anak ya banyak gitu ya. Kami menempati satu imaroh, satu gedung apartemen ya. Sekitar ada 100 orang dalam apartemen ini, semuanya dalam riayah kami begitu ya, dan mereka di usia lulus SMP sampai usia kuliah tingkat 1 begitu, tingkat 1 tingkat 2 ya. Nah, sehingga alamnya saya ya mengetahuinya bagaimana Ramadan ya untuk anak-anak di usia tersebut ya. Nah, di Mesir ini Masya Allah ya ibu-ibu, sambutan masyarakat ya terhadap Ramadan ya. Kalau pemerintah saya tidak mengamati dengan banyak ya. Ini saya jarang keluar rumah nih ibu-ibu ya. Kalau di Mesir ya banyaknya di rumah saja, paling keluar di sekitar rumah, di sekitar rumah saja begitu ya. Nggak jauh pergi, tidak jauh gitu ya. Nah, yang kami sangat rasakan itu adalah sambutan masyarakat yang sangat luar biasa terhadap Ramadan ya. Yang mana mungkin hampir sama lah tadi dengan Uni Emirat Arab ya. Toko-toko itu menghiasi tokohnya itu semegah mungkin, meriah banget. Jadi kalau kita malam-malam ke pasar, Masya Allah, lampu-lampu hias itu bertebaran gitu ya.
Dan karena di Mesir ini nggak ada hujan ya, jadi pertokoan itu di depannya tuh mereka pasang teras yang luas tanpa ada atap, pasang kursi, meja ya, untuk duduk-duduk minum jus, makan pizza, makan makanan lainnya gitu ya. Nah itu mereka di bawah langit seperti itu ya. Dan tanpa ada hujan, nah itu asik banget gitu ya, ramai ya lampunya, oh terasa meriah, sangat meriah sekali. Nah itu di pertokoan. Kemudian di tempat tinggal kita itu masyarakat rumah-rumah tuh juga menyambut Ramadan tuh dengan kemeriahan. Mereka pasang lampu-lampu yang memang lampunya listrik ya. Mungkin kalau saya berpikirnya, oh ini dulu kalau kita di Indonesia ada obor gitu ya, di 27 Ramadan ke atas gitu. Kalau mereka dari awal Ramadan, tiap rumah tuh pasang lampu yang listrik itu ya, yang kelap-kelip gitu ya. Ada juga lampu gantungnya. Dalam satu gedung itu mereka pasang lampu-lampu juga sehingga suasana sangat meriah. Nah selain itu masyarakat Mesir ini sangat menginginkan mendapatkan pahala Ramadan. Jadi di Mesir ini ada satu istilah Maidatur Rahman. Jadi Maidah itu hidangan ya, Rahman itu kasih sayang gitu ya. Jadi hidangan yang mereka berikan untuk siapa saja, ya untuk siapa saja yang berpuasa, ya. Nah, pikiran saya nih, ya itu dugaan saya karena mereka memahami betul bahwa dari hadis Rasulullah kan ada ya disampaikan bahwa barang siapa yang memberikan buka puasa ya kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Nah, sehingga mereka berlomba-lomba memberi makan, dan memberi makannya itu makanan besar ya, makanan besar. Jadi kalau ayam itu satu ayam yang beratnya hampir 1,5 kilo tuh dibagi 4 ya kan, satu porsinya 1/4 ayam gitu ya. Kalau daging 1 kilo itu mungkin hanya dipotong 5 begitu ya. Nah itu lauknya segede-gede gambreng gitu ya Mbak, gitu ya. Nah itu mereka buka di pinggir-pinggir jalan ya, sebelum ada corona itu mereka buka di sisi-sisi jalan itu, mereka buat ada mejanya, orang bisa makan di situ, orang juga bisa ambil bawa pulang gitu ya. Namun ketika corona, pemerintah menetapkan kebijakan tidak boleh ada ya Maidatur Rahman yang ada di tempat-tempat umum. Nah maka mereka itu mencari siapa nih yang harus kita berikan gitu ya. Nah Masya Allahnya nih ibu-ibu yang berbahagia ya. Nah, kita itu didatengin gitu ya, karena mereka tahu nih, oh rumah apartemen yang ini isinya orang-orang Indonesia semua, pelajar semua, mereka adalah ibu sabil begitu ya. Nah, mereka mendatangi kita gitu ya untuk menyatakan bahwa kami akan memberikan makanan buka puasa itu setiap hari kepada kamu. Kamu jumlahnya berapa orang gitu ya. Kita sampaikan, ini jumlah kami 100 sekian orang. Nah, mereka katakan, oh nggak apa-apa, begitu ya. Nah, sampai kita di tahun pertama diberikan itu tahun 2018 ya. Itu makanan jadi, bayangin tuh ibu-ibu makannya lauk ayam tiap gantiannya cuma ayam, daging gitu ya. Anak-anak sampai aduh udah nggak kuat lagi nih makannya nih gitu ya, udah kangen kangen tempe kali ya kalau orang Indonesia, terus masakannya tuh kan nggak pedes gitu ya, kangen balado gitu ya. Nah maka di tahun kedua tuh kita minta jangan makanan jadi deh, bahan bakunya aja gitu ya. Nah itu mereka turutin ya. Dan tahun ketiga kita pindah apartemennya tuh kita didatengin lagi gitu, didatengin lagi untuk kami tetap mau kasih ya tahun ini, jadi dianterin sama mereka beras, minyak goreng, segala itu setiap hari mereka antarkan, yang mereka mau kamu buka puasanya dengan makanan kami gitu ya, Masya Allah segitunya ya. Nah bahkan di tahun ini kita
didatengin lagi oleh oleh muhsinin yang lain ya. Kami mau ngasih, kamu berapa orang di sini gitu kan. Kita bilang, oh kita udah ada, udah dikasih gitu ya. Bahan baku, tapi belum mateng kan, kita mau kasih yang mateng gitu. Waduh, kita nggak siap gitu ya, kalau tiap hari kami nggak sanggup, gitu. Nggak sanggup makannya gitu ya. Masya Allah ya, kalau di tempat kita di Indonesia mungkin orang cari-cari gitu ya, di sini tuh kita nolak gitu ya. Nah, akhirnya kita karena mereka ingin berbuat baik ya, jadi mereka tuh sangat ingin memberi makan tuh kepada Ibnu Sabil gitu. Jadi mereka tahu banget lah Ibnu Sabil ini kan pasti solih gitu ya, penuntut ilmu gitu ya. Jadi mereka ingin pahalanya itu dapat gitu ya. Nah, sehingga untuk tahun ini tuh kita dapat satu yang setiap hari kasih bahan-bahan mentah kita masak, satu yang mateng tapi kita minta 3 hari sekali saja. Nah, tapi kita kasih tahu ke pihak yang pertama, kami ini juga dipaksa orang untuk menerima pemberiannya, gimana gitu ya. Yang pihak pertama bilang, ya udah boleh kamu terima, nggak tiap hari kan, tapi makanan saya kamu makan juga ya. Kalau buka kamu makan juga. Iya, kita bilang gitu ya. Nah, Ibu yang dicintai Allah, untuk mensuasanakan Ramadan ya kepada santri ya, di sini santri-santri kami itu kami buatkan jadwal gitu ya, jadwal harian. Jadi untuk Ramadan tahun ini pemerintah Mesir menetapkan ada masjid dibuka, namun sangat terbatas dan sholatnya pun dengan kesehatan itu ya, distancing, pakai masker seperti itu ya, dan hanya boleh setengah jam gitu ya, tarawihnya itu nggak boleh lama-lama gitu. Nah, alhamdulillah karena kami sewa satu gedung apartemen gitu ya, sampai ke gedung bawah tanah, ruang bawah tanahnya yang biasa mereka pakai untuk parkir itu kita, karena alhamdulillah dapat gedung yang baru mau jadi, itu kita akadkan gitu ya, sehingga yang untuk parkiran mobil itu oleh mereka dikeramikin gitu, karena dia tahu nih orang, dia tanya dijadikan buat apa nih nanti tempatnya. Kita bilang ya buat anak-anak belajar, ruang belajar, kemudian buat sholat, kemudian jadi dikasih keramik gitu ya. Nah, sehingga kita sholatnya di ballroom, di bawah tanah gedung kita. Jadi alhamdulillah kita buat sistem berjamaah subuh, terutama kalau ini santri kita ada ikhwan, ada akhwat ya. Kalau subuh, maghrib, isya, taraweh itu di ballroom berjamaah semuanya, tapi kalau untuk zuhur dan asar hanya ikhwan saja. Nah, kita buat sehingga benar-benar bisa dinikmati suasana beribadah di bulan Ramadan. Ada tadarus setengah juz subuh, setengah juz jelang maghrib, ada tausiah gitu ya. Dan alhamdulillah memasuki hari ke-17 kemarin kita juga adakan tahajud berjamaah ya. Tahajud berjamaah, di witirnya itu kita dengan kunut ya, kunut nazilah, masya Allah ya, terasa nikmat sekali Ramadan. Oh ya, Bu-Ibu, di Mesir ini ya, konon ya, karena saya belum pernah ke negara lain ya. Jadi di Mesir ini memang ya terkenal dengan pusat ilmu lah ya, pusat ilmu untuk Islam, pusat thaqafah Islam itu di Mesir gitu ya. Seperti kita tahu kan banyak sekali ulama-ulama kibar ya, ulama-ulama yang terdahulu yang terkenal itu banyak sekali makamnya ada di Mesir gitu ya. Nah, kemudian ada Al-Azhar ya. Nah, ternyata Al-Azhar ini sudah membuka kerjasama dengan Indonesia itu sejak tahun 60-an ya, memberikan fasilitas beasiswa ya kepada pelajar mahasiswa Indonesia yang mau datang ke Mesir. Itu setiap tahun hampir
2.000 sampai 2.500 mahasiswa dan pelajar yang datang ke Mesir nih Bapak Ibu-ibu ya. Sehingga di Mesir nih banyak sekali orang Indonesia. Jadi di wilayah tinggal kami nih namanya Hai Asir ya, itu distrik 10 ya. Itu distrik yang banyak banget orang Indonesia kumpul di sini gitu ya. Jadi kita kemana-mana tuh ya lihat wajah orang Indo gitu ya. Nah sehingga kalau untuk masakan, makanan itu nggak asing banget lah ya, karena mahasiswa mereka sekolahnya gratis gitu, tapi biaya hidup kan biaya tanggung sendiri gitu ya. Nah mereka banyaknya itu cari uang tambahannya itu dari mereka usaha, mereka buka matam, buka rumah-rumah makan gitu ya, tapi tanpa izin ya ke pemerintah Mesir gitu. Jadi mereka sewa rumah kayak rumah tinggal aja, selalu tertutup gitu ya, tidak ada pelang nama, yang kenal, yang tahu kita aja gitu ya. Ntar kita masuk, nah kita masuk di dalamnya itu warung lah, warung makan, rumah makan gitu ya. Jadi apa yang lagi ngetren di Indo itu ada di sini. Ya, saya berangkat tahun 2017 ya ke Mesir, belum ada seblak ya di Indonesia ya. Nah, saya kenal seblak tuh di Mesir gitu. Jadi kalau masalah makan tuh nggak ada bedanya lah ya, apa aja ada ya, yang di Indonesia ada, di sini ada. Sampai nasi Padang juga ada, walaupun beda jauh lah rasanya gitu ya. Kalau batagor, tempe sama gitu ya. Nah, Masya Allah ya Bu ya. Kalau untuk tantangannya untuk biasanya sih memang tantangannya itu suhu ya. Awal kami datang ke sini tahun 2017 itu memang Ramadan di musim yang panas, tengahnya panas atau puncaknya panas begitu ya. Namun tahun ini alhamdulillah Ramadan tuh baru di awal musim panas, sehingga walaupun suhunya itu kalau kita lihat di ukuran suhunya 30 derajat, 37 derajat gitu. Tapi banyak angin, jadi enggak terlalu gerah gitu ya. Adem ya Bu ya, tetap adem meskipun adem. Ini ya panas tapi adem gitu ya. Karena dia anginnya banyak kalau di Mesir tuh banyak. Oh, iya. Itu berapa jam Bu saumnya di Mesir? Saum di Mesir ini antara 14 sampai 15 jam. Oh, sama ya, sama kayak di Abu Dhabi tadi ya, mirip-mirip ya Bu ya. Masya Allah. Beda jauh. Dengan Abu Dhabi jaraknya kan cuma 2 jam. 2 jam, waktunya beda 2 jam gitu. Masya Allah. Itu senang sekali ya Bu ya, support dari pemerintah ataupun warga di sana terhadap yang puasa gitu ya. Tadi sampai makanan berlimpah Bu, Masya Allah Bu. Sampai menolak makanan ya Bu, saking banyaknya gitu ya. Kalau di Indonesia masih ada yang mencari-cari makanan gitu ya. Kalau di sana justru berlimpah nih makanan, Masya Allah. Bahagia banget. Bahagia ya Bu. Bahagia. Merasakan, aduh Ramadan tuh benar-benar bulan berkah gitu. Masya Allah. Jadi tanpa bekal pun kesana aja gitu ya Bu ya. Kalau Ramadan pasti tercukupi gitu ya Bu ya. Seperti halnya di Saudi juga gitu ya, makanan berlimpah gitu saat Ramadan. Bahkan dapat cerita itu sampai ada yang dapat uang saku karena di takjilnya itu ada uang berapa real gitu. Sampai total sebulan dapat 60 juta, Masya Allah gitu ya. Sampai segitunya. Iya, betul.